yato'a najisan wa idistajbaro al-qiblata au takallama au masa qalilan. Dikecualikan dari syak atau ragu pada perkara jika dia itu yakin meninggalkan satu fardu, yakin loh ya, saya kona jadi yakin loh, meninggalkan satu fardu setelah munculnya yakin itu adalah setelah salam, maka dia wajib untuk meneruskan perkara tersebut atau melakukan perkara tersebut yang diyakini ditinggal tersebut selama pemisahnya antara dia yakin dan salah, kenapa nih? Iya salah. Salam dan keyakinannya itu belum terpisah lama, atau selama dia belum tersentuh najis, walaupun dia sudah membelakangi kiblat atau sudah berbicara atau sudah berjalan sedikit atau berjalan sedikit dekat. Nah, ini kasusnya kan tayakona, bukan kok pagasat. Satu rukun gitu. Nggih. Prakteknya belum lagi bingung itu ketika salah satu rukunnya misalkan Fatihah. Lagi Fatihah di rakaat berapa? Yakin Pak ning kasus. Nah, yakin lho niki. Yakin. Nah, salam itu berarti Fatihah ketika sholat 4 rakaat, maka dia mengulangi yang Fatihah yang 4 itu saja terus meneruskan 1 rakaat. Karena apa? Perkara yang diyakini itu, perkara yang setelah itu maka dianggap belum dilakukan. Dalam artian ketika itu yang ditinggalkan rukunnya berupa Fatihah, jadi dia diibaratkan seperti halnya orang yang kehilangan 1 rakaat itu. Itu ketika di rakaat ke-4. Tapi ketika di rakaatnya yang awal yang diyakini belum dilakukan, maka dia seperti sholat yang dari awal tapi langsung budal Fatihah bar nutupnya. Karena apa? Rukun-rukun yang setelah perkara yang diyakini itu dianggap belum dilakukan karena syaratnya sudah enten tertib. Jadi kalau yang di surat Fatihah itu di rakaat pertama, jadi seperti hanya dia mengulangi lagi. Iya. ora kok langsung Mbak. Ora ngijoli sitok. Ngijoli sitok sing kurang. Soalnya ngeten konsep sing Sampun lho men. Ya Mbak. Prakteknya sudah terakhir. Ketika ada menyatatkan suatu rukun dalam suatu sholat, niku lek sing bab ngarepe lho. Niku yang dianggap tidak sah niku kan yang dhisik. Misalnya dhisik rukun apa sabare rukun? Misalnya rakaat pertama saya yakin Fatihah rusak. Ya toh. Ora tasdite ya. Fatihah di maka rakaat yang pertama itu otomatis nganggur. Nanti otomatis dia setelah rakaat keempat nambah 1 rakaat. Ada perbedaan sekali. Nggih, niku teng Wahab ngoten niku. Mungkin rakaat yang kedua itu menjadi geser-geser. Oh, mboten bisa langsung. Nggih. Geser ngoten. Geser. Berarti mboten kok mbaleni ket awal seperti konsep wudu kemarin kan ya. Wudu itu ketika yang diragukan maka perkara yang setelah keraguan itu dianggap belum dilakukan. Kan ngoten to konsepnya. Lek saeling kula teng Wahab nggih ngoten niku. Dadi geser maju ngoten niku. Makanya nambah setunggal tok lek lali Fatihah. Nah, konsep pas Fatihah siji. mungkin ya. Kabeh padha e Mbak niku. Lek kabeh nambah apa? Berarti tidak bisa dimasukkan pada keraguan atau menjadi yakinnya ketika di bab wudu lali rung sapa aja. Gitu. Awal wi. Kasusnya wudu ngoten, wudu kan sak anu tertib harus sak dia. Ini beda kasus. Oh, wudu iso geser. Tapi saumpama sing diyakini mang rawa rusak Fatihah di awal. Tapi ngadeg ki takbiratul ihram apa takbir biasa? Biasa. Takbiratul qiyam. Takbiratul ihram berarti nggak salam neh. Bahkan orang takbir mesti ora apa-apa lho kuwi. Di kan Takbir biasa sunnah. Napa?
Diawali takbir apa langsung Fatihah? Ya, Ngadeg langsung Fatihah. Barang. Ngadeg. Nah, jadi tapi mboten oleh takbiratul ihram lho. Nah, takbiratul ihram maka kita memulai sholat lagi lho. Contohnya kalau jenengan sak bare napa niku salam, lah kok aku mun rong maca sholawat. Maka kita kan juga langsung duduk ae ora kok Allahu Akbar terus sholawat terus salam mboten. Yesus langsung lungguh Oke. maca sholawat baru salam. Walaupun kata-kata ini kan walaupun wis membelakangi masjid toh. Nggih. Membelakangi kiblat. Kasusnya Dzulyaden niku Kanjeng Nabi kan wis mlaku-mlaku. Nggih. Wis sama sing ditinggali rukuk krono ngantuk bar maca Fatihah langsung Oh, langsung anjret. langsung lungguh. Sami mawon. Ini berarti langsung rukuk no. Gue lali apa? Ngadeg. Enggak, mang Mosok yo langsung rukuk iso Mungkin kok. Oleh rakaat. Itu warai Tetep rukuk ngadeg sik, Oleh rakaat. Cuma ora usah takbir, ngoten lho. Ora usah takbir gak apa-apa. Ora usah takbiratul ihram. Niki nggih, kula waosne sing nanti toharo enggak orang wae lho nggih. Itu enggak boleh untuk salat yang lain. Oh iya. Yo ngono lho. Kalau minasa fi toharo Ya. ba'da salami kama fi sinim asyaku fi niati Padha toharo. makros iki. Bahwa sunah badaul anahu la yazidu ala syak badau fi nafsi toharo fala yusiru fi sihati sholat. Baik, Lain asaro asaku pada toharo finiatiha binisbati li toharo hatta la juz lahu intitahu sholatin biha. Jadi untuk melakukan Kalem-kalem. Ibaratnya belum penting. Cepat wis paham mau. Bene. Wis jajal terangno wis piye. Ya, jadi Hata memang berhata. Jadi ketika setelah selesai sholat maka niat keraguan di dalam niat toharo itu tidak mempengaruhi layu siru. Akan tetapi ketika nanti apa itu niat keraguan itu nanti untuk melakukan sholat yang lain maka tidak sah. Oh ngene. Oh. Ngene pul saya jajal tak muratane yo. Oh. Piye ngene. Dadi ngeten. Ketik sing keri iki sing ngomong iki. Hatta lah. Hatta setelah hatta ngene kasusnya. Jadi ketika dia binisbah ilat toharo, Oh. jadi gambarannya adus, Oh. baru mari adus, iku ragu. Aku mau wis niat atau burung, maka toharo itu tidak sah, harus adus neh. Lah, lek kasus yang ngono kuwi awakmu arep salatnya ora kena, ngono lho. Ndak boleh. Lagi kasusnya bar salat, awakmu ragu. Ibadah sah. Tak diwaca Oh, kan oh, malih. Pokoknya cepet aku paham wis ane. Cepet lagi tak selipne ngono ya. Maksudnya, kalau Syaikhul Zakaria bisa firot wa in kharaja minal masjid. Di sini Syekh Zakaria Al-Ansari dawuh di kitab syarahnya kitab Raud, walaupun ini masih menggoyai lafaz yang awal, walaupun orang tersebut telah keluar dari masjid. Wal marji'u fi tulil fasli wa qisarihi ilal urfi. Kula damel kitabe Syekh pinten niku? Damel wa qisarihi. Kisor karo kosre. Kosor salat niku. Keluar aja kok ini. Nah, kemudian yang dijadikan tempat apa ini? Patokan untuk kembali mengambil hukum yaitu di dalam panjangnya pemisah ataupun pendeknya pemisah itu pada kebiasaan pada urufnya manusia. Uruf ya. Uruf wong Jawa iki pirang menit ya. Nah, Pun niki sing melu gambaran sing jelas ya. Wakila yutabaru al-qasru bil qadri alladzi nukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari dzil yadain wa tulu bima zada alaihi. Wakila loh tapi Yeah. kekuatannya. Ya. Dan dikatakan di sini yang bisa dijadikan untuk memperhitungkan perkiraan pendeknya urut kau, nggih, faslu itu adalah hadis yang dinukil dari Nabi, yang hadis itu tentang menerangkan tentang sahabat Dzulyatain. Ini kan gambarannya ketika itu Kanjeng Nabi sholat 3 rakaat ya. 2 rakaat sholat isya 2 rakaat. Kemudian ketika setelah salam Dzulyatain
bertanya kepada Nabi, bukankah ini tadi, apakah syariat sholat isya itu dirubah menjadi 2 rakaat? Akhirnya enggak, aku mau 4 rakaat. Matur-matur, piye sahabat-sahabat? Nggih kalih rakaat. Maka itu kan kalimatnya kan nanti ada di belakangnya itu ada ketika Nabi menjawab pertanyaan, menjawab apa yang dikatakan Dzul Yadain dan menjawab apa yang dikatakan para sahabat. Maka itu juga dijadikan uruf. Terus redaksi hadis niku apa ya 2 redaksi Nabi jenengan apa lali? Nggih, mboten, walakin tungsa kan jawabane. Tetapi saya dilupakan. Ya. Biar menjadi syariat. Malah justru enek sing suudono, oh paling Kanjeng Nabi nesu iki kae. Paling umatnya pas kaya awakmu. Wal mangkulu fil khabari anahu qoma wa mudi. Nah iki lho jauh-jauh. Wa mangko ila nafiyatul masjidi wa raja'a Dzul-Yadaini wa sa'ala sahabah indah. Yang dijadikan patokan yang dinukil dari hadis tersebut adalah sesungguhnya Nabi itu sampai sudah melewati batas masjid. Kemudian Nabi juga sudah menjawab apa yang sudah berbicara kepada Dzul Yadain. Kemudian Nabi juga bertanya kepada sahabat. Ini sing kalimat. Jadi patokan kalimat ketika omong ini mau sampai seberapa kalimat di luar sholat. Dawa iki pasar. Nggih. Ini beragam pendapat itu sebenarnya beragam. Wahaka Rafi'i ngandel Buaiti anal fasla at-tawil ma yazidu ala qadri rakatin. Semua firqaan Wabihi qala Abu Ishaq. ingat. Sedangkan Imam Rafi'i menceritakan yang diceritakan itu adalah tentang perkataan dari Imam Buaiti. Sesungguhnya pemisah yang panjang itu adalah sekiranya pemisah tersebut melebihi dari perkiraan 1 rakaatnya sholat. Dan inilah yang kemudian dijadikan patokan oleh Imam Abu Ishaq. Ngurupnya balikin, ngurupnya kok pokoknya kulhu baliknya diri karena surate bahaya Baqarah balik Al-Baqarah wa Nabi Hurairah ta'ala tatwila qadru sholati allati kana fiha. Nah, diceritakan dari Abu Hurairah sesungguhnya perkiraan panjangnya sholat itu adalah perkiraan dari sholat, lamanya sholat seseorang tersebut. Sholatnya 2 rakaat sawi berarti ya. Saya kudu suwi. Balai sholatnya Kaji Yusuf ya suwi tenan. Karena qaidatun, ada satu kaidah. Wahia anna masuka fi tahajjurihi kan aslihi yurja'u bihi ilal asli wujudan kana aw adaman wa yutrahu syak. Kaidah ini adalah sesuatu hal yang diragukan tentang perubahan dari sifat aslinya, maka itu dikembalikan kepada asalnya, baik itu wujudnya ataupun ketidakadaannya. Wa yutrahu asyak, maka syak ini dibuang. Falidha qalu kama dumin maskukun fihi, maka ketika melihat kaidah di awal bisa dirumuskan seperti halnya, maka ulama merumuskan, fuqaha merumuskan perkara yang diragukan itu seperti perkara yang tidak ada. Kalau saya dan ketika permasalahannya itu terjadi di hadis ini kan tadi kan hadis imam, kita tarik di dalam kehidupan di lingkungan kita. Ketika imam tadi diingatkan bahwasanya ada yang rukun yang belum dikerjakan, apa ada kewajiban imam itu untuk memberitahu kepada, setelah imam sadar atas kesalahannya, kekurangannya, apa ada kewajiban untuk mengajak kepada makmum yang ikut sebagai makmum
ketika dia jadi imam untuk melakukan sesuatu Bukan yang ngombe yang ini sesuai. tinggal Nah, ini. ada kewajiban enggak? Nah, Karena dan kasusnya sing kaya Kanjeng Nabi otomatis kan yo Oh, kudu harus karena yang makmumnya mengingatkan. Tinggal lagi makmume. Kasusnya jenengan ngeten beda loh kasus Kanjeng Nabi yang ngeten. Jadi misalnya kasus kaya sing kita ngaji Saryanto. Beda antara hadas kali najis, mungkin najis. Misalnya nopo kan bar niku rumah ngimami terus bar salat niku kelingan romadus. Nah, niku dalam kasus niku enggak wajib. Sing baleni mek guru imame. Membalani imami. Makmume Enggak wajib. Iya. itu kan sholatnya sah dong. Sing sah kan ketika yakin soalnya imamnya itu silakan mikir. Tidak ada konsekuensi untuk mengulang. Sing ditakokne niku kasus sing kaya Kanjeng Nabi, apakah sing kaya Kaji Haryanto atau yang pripun? Iya, ini gua kan dengan paling contoh yang Pak Haji Karyanto. Iya. Terus ibu nanti. Kasih Haryanto mau orang niat tapi sadus. Nah iki urung adus. Padha lho niki. Terus imame Jadi yang belum masuk kejadian apa yang terjadi di Rasulullah itu terjadi di lingkungan kita. Kasusnya imam itu diingatkan kaitannya dengan kekurangan daripada rukun yang dilakukan. Misalkan kadang-kadang kurang sak rakaat gitu kan gitu. Dan itu begitu salam makmum kan sebagian biar, sebagian ada yang meneruskan, terus sebagian lagi mengingatkan yang tadi. Terus imam sadar apa ada kewajiban untuk istilahnya memberitahu kepada makmum yang sifatnya itu tadi, kamu sholatnya mau kurang stok, apa ada kewajiban seperti itu? Oh, sing kasus kaya ngeten iki lho. sing jelas ngeten. Lah Ketika niku ngeten nggih. Tinggali sing niki, makmum kan paham nek ketoke. Makmum ya padha ngerti lek kurang sak rakaat tapi mau anu kae. Niki makmum ya batal kabeh lek ngerti ngoten. Harusnya dia menambah sendiri. Kan mengingatkan imam itu hukumnya namun sunnah, belum wajib. Ketika di dalam sholat, ngoten lho. Jadi kok makmum melu-melu supaya imam salam padahal kurang sak rakaat, maka makmum itu ya batal kabeh nek ngerti dalam kondisi seperti itu. Harusnya dia menambah satu rakaat sendiri. Jadi hadis niki bukan dijadikan dasar untuk praktek loh nggih. Niki cuma dasar bahwasanya ketika kita lupa ataupun nopo niku yakin setelah salam kok meninggalkan suatu rukun niku kita nopo selama tidak lama berpisah maka kita tinggal meneruskan sebagai dasar ngoten bukan kok terus mengke makmum kudu praktek kaya Kanjeng Nabi mboten. justru ngeten. Ketika niki yakin tarkul rukni atau gitu, tarkul rukni atau tarkul sadi yakin resak enggak usah dibahas. Gitu resak kan udah selesai sholat itu berarti resak. Tapi kalau yakin maka makmum ataupun imam itu harus ketika fasolnya itu belum lama maka harus memberitahukan. Ketika ini diyakini bahwasanya kurang nyampe. Makmumnya harus salam apa ora? Kalau sing takoni Pak Arif itu makmum itu bagaimana kan ngoten. Jadi kasusnya ngeten Pak Arif, makmum itu enggak wajib mengingatkan imam ketika sholat. Tapi sunnah mengingatkan. Nah, ketika tahu imamnya itu melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan oleh imam ya mufaroqah, Pak. Makmum. Jadi ya nyatin son bisa harus imam. Ketika tahu. Nek terus malah batal. Nggih. Terus malah Nggih. Kita mengenai Dari ngopo kok Pak wis kurang sakit datang mengalami. Jadi ngeten nggih Pak Arif. Niku yang terbaik adalah ketika makmum meyakini imam kurang satu rakaat kok wis salam. Kita tahu kekeliruan imam kan setelah salam. Sebelum salam kan kita nggak tahu kekeliruan imam. Biar salam, ada yang gedon kurang salam, nggak boleh. Harus setelah kelihatan salam,
maka kita menambah 1 rakaat. Setelah itu baru setelah selesai sholat dengan kira tunggal rakaat. Ngoten lho carane. Caranya, jadi hadis kanjeng Nabi itu cuma sebagai dasar bolehnya meneruskan. Saiki nek wale nek sing diwale sing kelingan imame, makmume krana ya wis tengah ngantuk, wis yakin pokoke manut imam. Bahasamu imam. Iya, imam makmum. madhuri berarti. Imamnya madhuri. Ora ngene misale. Ya sesei Imam iki misale Fatihah pertama iki ora maca. Lah, mari ngono salam. Lah kelingan lek kurang emang bar salam emang. Terus kadung leren rada iya ora suwi-suwi nemen. Rakaate ra kurang to. Moro-moro. Fatihah kan ilang. Lah iya mboten rakaate kan mboten kurang to tapi. Enggak. Terus mari ngono ngadeg nyempurnakne rakaat pertama gemang. Lah makmum wis kadung buyar. Makmum kan pokoknya makmum kan mau Fatihah. Enggak masalah. Kecuali nun sewu Fatihah napa pancen yo napa contohnya sholat isya itu kan Fatihah kena sholat di rakaat awal itu kan bisa dilihat. Tapi iki kasusnya kumpul makmum roro nemploknya kan yo ora ngerti imam rame ada di imam kok balik. Ini siji kasus bener. Jadi kasus niku makmum ora urusan niku yang jelas. Penting makmum sholatnya sah. Bapak makmumnya mboten meyakini imame batal. Nah, niku lho kuncine. Makmum ini paling enak, pokoknya enggak meyakini imamnya batal. Lah niku lho, sebagaimana Jumatan ketika makmum imame niku masih urung adus dinabat imame. Pokoknya imame masuk pada tidak masuk pada angka 40, maka Jumatane wong kuwi kan pagasah. Pokok ora najis lho, lek najis kabeh rasa. Tapi nek hadas cek sah kabeh. Nah, terus kula iki sing wajib ngomongi nek gur kasus najis. Nggih, nek najis masalahe ketok, ngoten. Kasus najis. Najis ainiyah. Nggih. Nek Nggih, ngerti. ya, padha nek saya ngerti deh. Kon, titi matun, tapi matun. Bab penyempurnatusan nu saja tuh. Kon paham bro nggih? Kok idaten nang. Hah? Lah wis to kamak dumen Mas Kukun pokok perkara sing dimamami kan Contohnya nopo? Suka contohnya fitahayun. mangan aku mau wis wudu apa ora berarti kan yo urung. Enggak loh, bahasa fitahayun gitu loh. Dalam perubahannya maksudnya gitu. Lah ya saiki kan mamang tak akhirnya mamang teko perkara asline. Wong asline kan enggak ada. Sing nopo to? Tagoyot to. Nah, ini kan mulutnya meh anu to. Karena al aslu wujudu au adamuhu wa syakakna fi tagoyot, berarti perkara yang asalnya itu ada atau tidak ada dan kemudian diragukan di situ ada perubahan, maka dikembalikan kepada yang asli. Mek ngoten to. Lek dhewe awale yakin aku nang wudu terus mari ngono ragu. Kayaknya aku mau wis wudu. Lah itu dikembalikan kepada yang belum wudu. Ada tagoyur sak itu loh maksudnya. Al-aslu al-adam. Perubahan ini dilakukan loh. Bon. Ini kok idah mereka kan bisa dijadikan pegangan banyak kasus ngoten. Wes gambarannya nah aku mau wis batal kok urung. Pokoknya syaratnya wis wudu. Wudu urung aku wis batal urung ya. Iki mandi apa mandi? Nggih. Iki Madiun apa? Nek mamange ngentut. Lah nggih, aku mau wis nuntut apa Iki urung. mboten nganggur, Pak. Mboten langsung mamang lho. Awale dhewe wis yakin. Tapi wis yakin nek wis suci ngoten lho. Oh, maksudnya. Kudu enek wujude toharo. Ngentute ngene to. Kan amang rega kaya ngene. Jadi awale apa? Ngentute kan kudune kon jero metu ya. Lha iki pas numpak pedah moro-moro makus ngono ki. Tapi ora rasa kok jero, tapi Nanti dokter mau ini termasuk ngetut tuh daerah itu. Definisinya bukan masalah apa dulu kok dari mana. Yang penting kalau saya dinas terbilai. Nah, ora metu kok jero, metune kok jero. legean apa ngentut? Karena nanduran walaupun itu mangkal. Lah ya iki ngentut apa ora lho. Asal iki mau anak asal sing tawiran to. Asale apa? Asale kuwi wudu, kuwi mama aku wis batal apa urung? Berarti urung. Terus kowe asale urung wudu, ampe wudu apa urung? Berarti urung.
Lagi aku delok asale dhisik tapi ora kok syukur rong wudu aku wis wudu apa ora jelas. Aku wis batal burung. Ane makbus, itu rasa apa ora? Sampai batal apa? Golongannya ra kroso tapi Lagi. koyo ana angin. Jadi itu contohnya mau lho. Itu yang hadisnya, maksudnya ketika tidak ada apa, suara dan bau itu wis enggak. Nek guru kaya niku sak kategorine. Ya sak kuwi. Sak itu berarti Berarti dua. kan enggak usah. Enggak yakin. Kecuali nek ambu. Tapi saat niki mboten bahas aku mau wis ngentut lorong tok to. Ora. Syaratnya wis wudu dhisik tapi kok. Wes. Oh, ora dibahas wudune dhisik aku mau wis ngentut lorong bahas entut tok ngene. Makanya. Saya disaki apa? Kudu ditakoni dhisik wis wudu apa ora. Lah orang wudu baru orang wudu ngetut. Disaki apa? Benjing lah ajaane angel-angel mamang. Mulai pagam mamang ae, kene wis sebretan. Dan muni lek ketut cit. Udah, Dok. Ya mamang nganggo bojone pisan. Ah, ora ne. Wis nah yakin niku Pak Bapak. Bojone sapa? Jadi kan bojone bantuan. Bujur adine ora oleh lo malah iki enggak batal. Walaupun kalian makmum yang itu tadi kategori makmum masbuk, di mana wonten dawuh tidaklah makmum itu mengikuti apa yang dilakukan imam. Kasus yang terjadi biasanya yaitu pada waktu tasyahud akhir. Pada waktu tasyahud akhir itu sebagian dari makmum masbuk, tata cara duduknya itu yang tidak sama. Ada yang dia mengikuti tata cara duduk imam tasyahud akhir, ada yang duduknya itu menggunakan duduk Istiros. Istiros dan larut. Itu umumnya yang saya tahu dari kelompok Nahdien itu menggunakan duduk yang bukan tasyahud akhir karena akan melanjutkan. Ingkang kawula pengin mengertos itu, kula pengin ngertos Bacanya. itu Sing bener Pak. panduan yang bisa digunakan untuk menjelaskan kepada orang lain yang ketika jamaah yang sekiranya itu bisa lebih yakin dulu karena dasarnya kan kuat itu tidaklah makmum mengikuti apa yang dilakukan imam, tapi kenyataannya dari kalangan Nahdien kebanyakan besar tidak mengikuti apa yang dilakukan imam di dalam kondisi dia itu sebagai makmum masbuk di saat tasyahud akhir. Lho Pak, ngeten gambarane Pak Arif niku ngeten lho. Jadi makmum yang sering terjadi, makmum masbuk itu kan maknanya masbuk niki kemungkinan masih tertinggal rakaat atau nambah rakaat. Kan duduknya makmum itu dalam rangka duduk manut imam ora kok dalam kondisi haliyae salate dhek. Contohnya ketika waya rakaat pertama nih makmum imam tasyahud awal dhek ya tasyahud awal ora kok nguwadeg muni ya ora. Mergo duduk tasyahud awal. Maka yang dimaksud niki terus bagaimana ketika tasyahud akhir kok ora gawe duduk tasyahud akhir ra manut imam. Kita dihadapkan dalam kondisi yang berbeda. Nggih. Nah, ini mesti saya dibahas mukhalafah faqisan iki mungkin kan. Ikhtilaful ulama kan rahmat to, Mungkin kalau ketemu pokoknya. itu kan apa? Lain kabeh kan padha yang bener sakit nih. Makanya kan masalah niku ingkang Pak Arif niku hadis masih utuh dibanding dengan para kitab yang sudah diotopsi beberapa hadis. Jadi masih ukul. Makanya lek wong ngamen hadis ukul nggih ngoten niku. Ora apa-apa. Padha tapi cara masalah hukum sunat mana belum niku wajib kan. Jadi wajib dalam hadis itu kewajiban makmum mengikuti imam dalam kewajiban kok. Ora muni ngono ya ora nek enggak maksudnya Dalam rukun. makanya hadisnya enggak muni ngono, makanya lek hadis ku rung usulane kuwi sing dinuti wajib ora belum
preteli. Malah kulit mustasna. Kita ngoten to. Makmum kuwi kudu manut mana ngoten to. Masalah sing dino wajib kan jeneng dipreteli. Makanya ana terus karo ulama dijabane sing wajib diikuti sing iki semuanya. Atur panjenengan berarti yang benar seperti contoh kasus tadi adalah yang dilakukan Nabi. Menurut kita ngoten, kita makasih. Kalau orang nahdiin ya benar seperti nahdiin. Oke. Kalau ini pandangan loh ya, pandangan. Jadi jadikan sekelompok, jadikan kelompok nanti kalau bukan kelompok nahdiin, kalau dia dia benar. Iya. Gitu loh, nanti perang nanti. Termasuk yang pengen Kalau memang kita nahdiin memanat atau kita pakai itu, gitu loh. Kan kita masih bisa membersamai ketika membedai masalah duduk, kita kan sunai tetap nggawe apa sing diwaca imam ya kuwi sing diwaca pokok coba blas salam. Wacane lho menurut Mbak. Jadi ketika memang kita tidak berada di tahiyat awal, kemudian kita terpaksa tahiyat awal, maka kita membacanya tahiyat awal. Mergo imam tahiyat awal. Ketika imam di tahiyat akhir, maka kita juga membaca tahiyat akhir itu mengikuti juga. Sudah mengikuti, tapi jangan salah, mergo cek kurang rakaat. Ngoten. Mergo napa? Niku imamnya juga tinggi manut. Lah, kita itu duduk dikarenakan manut karo imam, ora kok duduk dengan tugas kita memang pada waktu itu duduk dan secara hakikine salat itu bangunane salat kan mboten pas lah lungguh. Ketika awake dhewe kurang rakaat karena ngeyel melu lungguh, tapi gara-gara jamaah nggih mutabaah datang imam. Nah, satu itu, dua masalah duduk itu kan sunnah hukumnya. Jadi arep lungguh panjenengan salat qiyam mbak jenengan tahiyat awal lungguh napa kae lungguh tawarruk monggo. Utawa jamaah enggak apa-apa. Lah niki penake salat dhewe ngono ya wis sampeyan. Justru itu ya wis dikaitkan karo anu. Pokoknya ngeten, makmume tawarruk, imame tawarruk. Terus makmume murabba. Nggih. Gila enggak apa-apa. Makanya contoh seperti itu duduknya pun lho niku sunnah. Jadi ketika sunnah itu kita jadikan apa ya khilaf, kita jadikan bahan khilaf. Niki mungkin nggak ada ujungnya kecuali perbedaan itu pada fardu atau rukun. Maka harus itu kita antisipasi gitu. Kita bahas. Tapi mergo mekur orang mekur itu klaim mergo sunnah. Hati-hati. Mergo sunnah. Direkam loh. Viral. Mergo sunnah akhirnya dan mergo perbedaan pertingkai imam kali makmum itu tidak menjadikan batalnya sholat. Kalau saya memahami itu adalah karena ilmunya saja. Contoh sederhana saja. Saya sering melihat orang rukun yang sujud itu bermacam-macam, ada yang jengking, ya. Sikil itu Caranya sujud harusnya kan mengikuti imam, ya. Sikilnya ini loh, enggak ditarik sini tapi gini, malah